Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin di Bapak Ibu yang bagian timur sudah lebih siang. Eh, Semoga Bapak Ibu semua sehat gitu. Mohon maaf pertemuan kemarin nggak bisa sinkronus, tapi sebenarnya sinkronus itu fleksibel ya. 4 kali pertemuan bisa di pertemuan keberapa aja, terutama sih yang pertama, terus berikutnya. Oke, mungkin kali ini Bapak Ibu karena tadi Damal sebenarnya absensinya udah saya set itu jam 7 pagi gitu biar nggak crowded, tapi ternyata nggak bisa apa nggak muncul. Saya juga nggak tahu kenapa gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, nanti plan B-nya pakai Google Form aja gitu tuh. Jadi tetap ada absensi tapi pakai Google Form. Bapak Ibu mungkin kita akan langsung aja ini kan pertemuan kelima ya gitu tuh mungkin kurang lebih kelima berarti 2 kali terus ke 8-nya kita akan ada UTS gitu. Eh, Pertemuan hari ini tuh membahas terkait soal pendekatan teknik bimbingan dan konseling gitu tuh. Ini yang sepertinya kelompoknya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Kelompoknya apa siapa? Saya Hmm, saya Ibu Anwar Irawan, Bapak ya. Said Kubulus Salam, Ya, Ibu Ulfa, sama Pak Asuri, Ibu. oke. Silakan Pak Anwar, mungkin akan mencoba mempresentasikan pakai PPT kan ya Pak? Ada Ibu PPT-nya. Oke, siap. Dan nanti Bapak Ibu yang lain bisa merespon juga di apa? Merespon setelah sudah mempresentasikan dari kelompoknya Pak Anwar dan timnya. Kurang lebihnya mungkin kita akan selesai di jam 9 ya, Bapak Ibu. Silakan. Ya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 4 yang beranggotakan Ibu Ulfa, Pak Asuri, saya sendiri Anwar Irawan, dan Bapak Said Sibul Salam. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi bimbingan konseling tentang pendekatan teknik bimbingan dan konseling. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam segala aktivitas Ibu, begitu pula dengan teman-teman. Semoga selalu Allah memudahkan segalanya. Baik, langsung aja. Pertama, kami akan mempresentasikan materi diskusi kali ini yang akan dibawa, mungkin yang akan dipaparkan oleh teman saya, itu Bapak Said. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah muncul ya materinya? Sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang pendekatan teknik bimbingan dan konseling. Pertama, mengenai pengertian bimbingan dan konseling mungkin sudah dibahas dari materi-materi sebelumnya. Saya mungkin langsung ke pendekatan bimbingan konseling secara umum dan pendekatan tekniknya. Di minggu kemarin juga kita sudah bahas tentang pendekatan dalam bimbingan konseling. Mungkin sekarang singkatnya mungkin disampaikan pendekatan dalam bimbingan konseling secara dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan direktif, di mana konselor memberikan arahan dan solusi. Pendekatan ini cocok untuk konseli yang kesulitan untuk mengambil keputusan, atau mungkin secara kasarnya pasiennya sulit untuk menentukan arah. Yang kedua, pendekatan non-direktif, di mana konseli berperan aktif untuk menangani masalah yang dihadapinya, sedangkan konselor hanya sebagai fasilitator saja. Untuk pendekatan ini fokus pada potensi konseli sendiri untuk menyelesaikan masalah pribadi. Yang ketiga, pendekatan ekletik, di mana pendekatan ini menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan konseling. Nah,
Langsung pada inti materi yang kita bahas hari ini terkait dengan teknik-teknik dalam bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling menggunakan berbagai teknik untuk membantu konseli mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan pribadi. Yang pertama, teknik konseling individu. Artinya teknik konselingnya itu hanya dilakukan perorangan. Contohnya atau bentuknya, teknik yang bisa dilakukan adalah teknik refleksi, di mana konseling membantu konseli memahami pikiran dan perasaan. Yang kedua, pertanyaan terbuka, di mana konseli menjelaskan masalah lebih mendalam. Yang ketiga, empati, di mana konseling berusaha menerima dan memahami terhadap perasaan dari konseling. Yang kedua adalah teknik konseling kelompok. Di antara macam-macam teknik teknik konseling kelompok, yang pertama diskusi terarah, yaitu fokus pada tema atau masalah tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, role playing, di mana dilakukan simulasi nyata untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, dukungan sebaya, yaitu dengan berbagi pengalaman dan saling mendukung. Untuk selanjutnya, teknik kognitif perilaku atau CBT. Modelnya yaitu identifikasi pikiran negatif atau mengenali pola pikir negatif dari konseli. Yang kedua adalah restrukturisasi kognitif, mengubah pikiran negatif konseli menjadi positif. Yang ketiga, eksperimen perilaku. Artinya mencoba perilaku baru dalam situasi tertentu yang dilakukan oleh konseli. Jadi, yang selanjutnya adalah teknik psikoanalitik, di mana di sini ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan analisis mimpi, di mana berusaha menafsirkan mimpi untuk memahami konflik bawah sadar. Artinya konseli menyampaikan mimpi-mimpi yang dihadapi, yang dialaminya kepada konseling, kemudian berusaha menafsirkan maksud dari mimpi itu kira-kira seperti apa. Selanjutnya asosiasi bebas, di mana konseli berbicara bebas untuk mengungkapkan masalah tersembunyi. Yang ketiga, transference atau analisis perasaan yang dialihkan konseli kepada konselor. Selanjutnya, teknik humanistik. Teknik humanistik diantaranya yaitu dengan penerimaan tanpa syarat, artinya dukungan kepada konseli tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, menerima apa adanya dan berusaha membantunya. Selanjutnya, melakukan pendekatan empatik, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, artinya menjadi konselor dalam hal ini menjadi pendengar yang baik dan penuh perhatian. Selanjutnya adalah memvalidasi, yaitu mengikuti dan menghargai perasaan konseli. Teknik selanjutnya adalah teknik media. Teknik media yaitu memanfaatkan berbagai macam media yang ada. Pertama dengan video, yaitu bisa melalui simulasi situasi untuk memudahkan pemahaman. Artinya konseli menonton video yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi seperti itu. Yang kedua, simulasi atau penggunaan alat bantu seperti permainan peran atau aplikasi untuk menciptakan situasi nyata. Selanjutnya aplikasi interaktif, yaitu pemanfaatan teknologi untuk membantu konseli belajar. Selanjutnya teknik sistematik, yaitu konseling yang digunakan diantaranya konseling keluarga, yaitu membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik keluarga, pemetaan genogram atau diagram untuk memahami hubungan keluarga, pendekatan holistik, yaitu untuk mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Jadi intinya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa sambil teman-teman baca makalah yang sudah di-share di grup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Said. Mungkin itu Ibu dan teman-teman pemaparan dari kami. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Tanya jawab. Mungkin untuk sesi pertama 3 pertanyaan Ibu ya, cukup ya. Nanti kalau seandainya ada waktu kita buat lanjut Ibu ya. Gimana teman-teman?
Silakan merespon Ya, dulu. oh ya, mangga merespon dulu. Ada yang ingin bertanya atau mangga ingin menambahkan, teman-teman? Kayak jelas mungkin. Assalamualaikum. Ya, ingin bertanya ini Pak tentang bimbingan konseling ini. Ya, mangga Bapak. Halo, jelas? Jelas tidak ini suaranya? Cukup cukup jelas Bapak. Mangga. Ini yang saya tanyakan itu untuk bimbingan konseling itu untuk di tingkat madrasah ibtidaiyah itu sesuai apa tidak ya? Itu yang pertama karena yang saya ketahui biasanya guru BK itu ada di tingkat SMA atau SMP itu ya. Itu untuk tingkat MI itu kok kayaknya tidak ada itu kalau diterapkan di situ itu sesuai apa tidak. Terus pertanyaan yang kedua dari teknik-teknik yang telah disampaikan tersebut, apakah eh, dalam membimbing siswa itu biasanya kalau di sini ya kalau lihat fenomena di sini itu biasanya itu ketika akan lulus atau ketika ada masalah-masalah kesiswaan seperti perkelahian atau tindakan seperti membolos dan lain-lain lah itu ya. Apakah dan biasanya setiap tahun akan kelulusan baru diberi bimbingan konseling ini mau kemana arahnya kemana seperti itu. Tolong dijelaskan teori yang mana yang pas apa setiap tindakan itu ya menggunakan teori yang berbeda-beda seperti itu. Terima kasih. Maaf Ibu, mau ditambah pertanyaan dulu atau mau langsung dijawab aja Bu sama dari kita Ibu? Atau gimana kita Bu? Oke, mungkin langsung direspon aja kali ya, biar nggak Ya, lupa nanti baru ini. Mungkin saya buka dulu bentar. Nanti silakan. Mohon maaf di tempat saya soalnya pinggir jalan raya jadi agak berisik, banyak suara kendaraan. Pertama terkait BK, apakah BK itu cocok untuk madrasah ibtidaiyah? Sebenarnya untuk Mas BK ini bimbingan konseling cocok untuk semua tingkat usia karena permasalahan sosial, permasalahan psikologis, permasalahan sosial itu terjadi bukan hanya pada remaja atau dewasa, tapi semua tingkatan itu pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan itu juga membutuhkan teknik-teknik yang tepat untuk mengatasinya. Jadi sebenarnya kalau kita contoh ada nggak beberapa sekolah di tingkat dasar itu sekarang sudah mulai menyediakan staf khusus sebagai staf bimbingan konseling. Jadi sangat-sangat tepat seandainya di madrasah ibtidaiyah atau tingkat dasar itu ada guru spesialis BK, bukan hanya artinya setiap ada masalah yang terkait dengan siswa, bukan hanya diserahkan kepada guru kelas saja, tapi ada orang yang benar-benar paham untuk membantu mencarikan solusi, bukan cuma menghakimi. Karena kalau seringkali kadang di kelas itu lebih pada menghakimi, karena mereka sebagian besar dari termasuk saya sendiri itu kurang paham tentang teknik bimbingan konseling. Jadi kalau ada murid yang salah itu lebih pada menghakimi bukan memperhatikan atau mendengarkan. Jadi seperti itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua teknik-teknik yang tepat sebenarnya untuk seperti tadi disampaikan Pak Latif, kalau suatu masalah itu cuma disampaikan di akhir atau ketika lulusan, menurut saya pribadi itu kurang tepat. Kenapa? Karena eh, se, eh, se, eh, sebaiknya setiap masalah itu kalau ada masalah yang terjadi pada siswa itu segera
diatasi. Artinya kalau nggak, kenapa? Karena kalau nggak segera diatasi bisa menjadi istilahnya bom waktu, bisa membahayakan minimal pada siswa sendiri dan efeknya juga pada rekan-rekan atau temannya dan bahkan pada sekolah. Itu kalau ada permasalahan tidak segera diatasi. Berarti seharusnya bimbingan konseling itu istilahnya kapanpun dan dimanapun. Artinya selama siswa itu memiliki masalah apapun, eh, harus berusaha, baik itu guru atau petugas BK khusus, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, berusaha mencari akar permasalahannya sehingga bisa menyelesaikan dan membantu membuat siswa kembali belajar dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, sedikit menambahkan. Mungkin kalau untuk jenjang TK atau SD, pendekatan yang lebih efektif itu pendekatan yang bersifat holistik mungkin Bapak ya. Di mana guru itu berperan sebagai pembimbing langsung dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Jadi mereka tidak hanya mengajar keterampilan akademik, tetapi juga membentuk karakter, emosional, atau melalui kegiatan rutin seperti pendekatan lainnya. Mungkin dengan suasana yang penuh kasih sayang, ya, seperti perhatian, kebutuhan emosional anak, mungkin dapat terpenuhi tanpa memerlukan layanan konseling khusus. Mungkin itu Bapak pendapat saya tentang karakteristik untuk anak SD atau SMP. Untuk pendekatannya apa? Ya, pendekatannya bersifat holistik mungkin yang lebih tepatnya. Gitu Bapak, ada yang ditanyakan lagi atau dicukupkan? Terkait itu tadi Pak, Ya, terkait yang tadi. Assalamualaikum. Pak Sikin itu mau merespon atau mau bertanya? Mau bertanya Ibu. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau sedikit menambahkan ya terkait soal tadi pertanyaannya Pak. Siapa tadi Pak Anwar sampai Pak Saidi? Maulana Latif. Relatif. Oh ya, Pak Latif. Jadi sebenarnya apa ya pengetahuan terkait soal bimbingan konseling ini kenapa itu penting kita pahami bersama meskipun bahwa ada spesifikasi misalnya kita mengambil jurusan bimbingan konseling itu pasti akan jauh lebih mendalam mempelajari tentang seluk-beluk eh, apa sih mental dan lain sebagainya dalam proses menghadapi peserta didik kita atau siswa-siswi kita. Tapi Bapak Ibu sebenarnya pengetahuan tentang BK ini bisa kita pakai dan bisa kita terapkan bukan hanya pada konteks eh, pembelajaran atau di ruang lembaga-lembaga pendidikan, tapi bisa kita pakai sebenarnya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, misalnya di dalam keluarga, dalam proses menangani anak kita atau santri kita gitu. Tapi sebenarnya bisa dipakai dan itu bisa sangat sangat relatif. Kita akan menggunakan apa sesuai dengan konteks ruang kita menghadapi problem atau case tertentu gitu tuh dan tidak bisa mengeneralisir satu daerah dengan daerah yang lain itu dengan menggunakan pendekatan yang sama. Makanya kemudian banyak sekali pendekatan tadi gitu tuh. Tadi Pak Said juga sudah bagus menjawab bahwa mungkin atau Pak Anwar ya yang bilang soal pendekatan holistik gitu tuh. Dan juga mungkin bisa pakai humanistik juga. Jadi kadang-kadang bisa di kolaborasikan gitu tuh. Jadi nggak melulu dengan menggunakan satu pendekatan, bisa menggunakan multi pendekatan dalam menyelesaikan satu kasus atau problem perilaku tertentu gitu tuh. Dan ini menurut saya ini sangat membantu kita semua karena saya sendiri itu kan jurusannya tidak spesifikasi soal bimbingan konseling, tapi ketika mendapat mata kuliah sama seperti sekarang Bapak Ibu dapatkan itu juga menjadi bekal buat saya secara pribadi itu sebagai orang tua dan juga sebagai misalnya saya pekerja sosial di isu 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 perempuan gitu tuh. Itu sehingga bisa saya pakai gitu tuh. Itu sih dari saya nanti saya juga akan sedikit share screen menambahkan beberapa materi. Silakan Pak Asikin. Saya balikin lagi. Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Asikin untuk pertanyaannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Tadi dijelaskan ada beberapa teknik yang harus diterapkan dalam bimbingan konseling. Salah satunya adalah teknik humanis. Dalam kasus kami, dan ini nyata kasus itu kami dapatkan di sekolah kami, tempat mengajar. Teknik humanis ini kan ada 3 varian di situ, permintaan tanpa syarat, pendekatan empati, dan validasi. Saya rasa mungkin ketiga-tiganya kami sudah melakukan di antara siswa yang bermasalah, tetapi kadang ada siswa yang kita dekati dengan secara ketiga-tiga syarat tadi itu. Kadang ada siswa yang penerimaannya itu terkadang kayak terlalu dimanjakan sehingga dia menjadi lebih bikin masalah. Mungkin karena mereka mau diperhatikan kah atau bagaimana? Apakah pertanyaannya apakah ada cara yang lain tentang teknik humanis ini selain dari 3 cara yang ada? Itu, makasih Pak. Halo? Ya, bentar Bapak. Halo. Ada. Ada. Didengarkan nggak Pak? Ya, sudah paham. Aman-aman. Oke, makasih. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit menjawab. Sebenarnya kalau masalah teknik itu kan tadi ada banyak. Jadi yang kita gunakan tidak harus humanistik. Kalau mungkin Anda baca di situ terkait dengan kasus yang terjadi di sekolahnya Pak Asikin ya. Nah, di mana sudah pakai pendekatan humanistik, berusaha mendekati dengan baik, ternyata kok malah istilahnya ngelunjak. Seperti itu kan kira-kira. Jadi mungkin bisa pakai teknik-teknik yang lain. Kalau Anda baca di makalah, di situ ada mungkin uh, teknik kognitif perilaku, di mana di situ kita apa namanya berusaha mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif dari siswa, kemudian mengubah pikiran negatifnya menjadi positif, selanjutnya melakukan eksperimen perilaku bisa Pak. Atau mungkin bisa pakai selain humanistik kita bisa pakai teknik kelompok. Mungkin siswa-siswa yang tadinya bermasalah dikumpulkan, kemudian dikasih pengarahan dan diajak diskusi terarah, diajak curhat dan seterusnya. Mungkin masalah yang terjadi pada mereka itu mungkin karena ada masalah di luar. Misal ada bawaan dari rumah atau dari lingkungan di mana siswa itu menyebabkan siswa itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Mungkin seperti misal waktu di rumah terlalu sering dimanja atau sebaliknya di rumah kurang perhatian. Itu biasanya ketika di sekolah anak-anak yang terlalu dimanja atau bahkan dicuekin itu seringkali mereka malah bikin masalah. Jadi mungkin berbagai pendekatan yang ada itu bisa dikombinasikan. Jadi tidak hanya satu saja. Ada beberapa banyak teknik-teknik tadi. Jadi agar ya artinya kita harus mencari mana yang efektif. Humanistik tidak bisa, kita pakai yang lain, pakai yang kognitif. Atau bisa pakai individu dikumpulkan satu persatu dan seterusnya. Jadi intinya tidak harus berpatokan pada satu teknik. Kita bisa mengaplikasikan berbagai macam teknik untuk satu kasus. Jadi mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Untuk para Ayo silakan nih Ibu-ibu merespon. Enggak, Ibu Ulfa. Pak, monggo. Menambahkan Bu, saya juga untuk kelompok aja. Jadi sedikit membahas masalah situasi yang terjadi pada sekolah ASIS ini. Mungkin tadi yang disampaikan itu tadi cuma Mas Edi. Suaranya tidak jelas, Bu Ulfa. Mungkin nggak usah pakai handset.
Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas ini. Baik. Eh, Maaf sedikit berisik, sedang berada di ruang Ya, kelas. banyak nggak apa-apa, Bu. Ya. Baik, di sini saya sedikit mengambil kesimpulan dari kasus yang terjadi pada Bapak Asikin, sekolah Bapak Asikin itu. Bapak mungkin Bapak hanya terpaku pada teknik humanistik, di mana teknik humanistik ini yang saya pelajari, yang saya pahami itu antara personal dengan konseli dan konselor langsung begitu. Jadi mungkin ada beberapa anak yang daya tangkapnya itu tidak hanya dengan cara berbicara begitu. Maksudnya ketika kita menyampaikan kepada anak itu kadang ada anak yang malas mendengar begitu Pak ya, karena hanya ucapan atau amanat atau maksudnya seperti menasehati begitu. Ada beberapa anak yang apalagi anak-anak yang SD ataupun MI, mereka sangat maksudnya kalau seperti menyampaikan seperti itu lebih nggak mau dengar begitu ya. Alah besok diulang lagi begitu. Tapi kalau seandainya kita menggunakan teknik media mungkin uh, lebih menarik ya. Apalagi untuk anak SD ataupun MI itu dia lebih mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar gitu. Kalau saya perhatikan, kalau di sekolah kami seperti itu, kami itu teknik media menceritakan berbagi video-video yang menurut kami bisa anak-anak tanamkan dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Apalagi kalau simulasi menggunakan alat bantu seperti permainan peran, dan itu saya rasa itu sangat menarik, apalagi untuk anak-anak yang masih kelas 1 sampai kelas 6 begitu Pak. Mungkin bisa Bapak terapkan di teknik medianya, lebih ke tekniknya. Karena anak-anak sekarang itu saya lihat sepertinya lebih pintar daripada gurunya. Jadi kita tuh harus lebih kreatif lagi untuk memberikan eh, teknik-teknik yang bisa diserap oleh anak-anak. Begitu Pak. Mungkin Ibu dosen ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Ya, saya ingin lebih banyak dari Bapak Ibu karena ini biar sharing pengalaman di lapangan gitu tuh. Karena kan tadi misalnya mungkin di Bu Ulfa gitu tuh ada case yang dengan pendekatan tadi, oh ternyata misalnya dengan penggunaan media gitu tuh itu karena melihat generasi Alpa hari ini itu ternyata lebih misalnya lebih senang dengan misalnya mereka lahir jebrot aja tuh udah ngerti media gitu tuh. Anak usia 2 tahun aja tuh udah ngerti mereka mau apa tuh udah gitu tuh. Karena memang ya memang dunia zamannya lagi begitu. Ya ibunya aja kan dari sejak hamil kan udah main gadget gitu. Oh nggak mau si Janin juga udah ngerti sejak dia dalam kandungan. Jadi eh, nggak bisa nggak kenal gitu. Nah makanya pendekatan itu penting dan kitanya juga sebagai apa ya, sebagai guru, sebagai pengajar juga mau nggak mau tetap harus mengupdate diri gitu tuh kayak misalnya saya senang kenapa saya senang setiap kali hari Jumat itu seperti saya juga ngecas, saya juga belajar mengupdate dan membaca lagi misalnya mungkin juga pengetahuan-pengetahuan hari ini bagaimana pendekatan hari ini tuh yang pas mungkin dengan kondisi anak-anak kita misalnya yang terutama yang generasi Alpha, Gen Z gitu tuh mereka kan juga beberapa ahli bilang mereka disebut sebagai generasi strawberry yang lompatannya itu sangat cepat. Gitu tuh. Moodnya tuh sejam mungkin sejam senang, sejam sedih, sejam berantakan, sejam apa. Nah, ini kan perlu kita kadang-kadang kita sebagai guru tuh udah dongkol gitu tuh. Istilahnya aduh ini tuh anak tuh gimana sih? Tadi tuh senang, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini. Nah, ini yang kadang-kadang juga apa sih menjadi challenge buat para bapak ibu mungkin ya, termasuk saya aja kalau ngajar mahasiswa yang generasi Gen Z aja tuh udah Masya Allah istilahnya jarak usianya nggak terlalu jauh, tapi ternyata luar biasa gitu tuh ngadepin anak-anak ini. Jadi pendekatannya tadi gitu tuh bisa dikombinasi kalau bahasa Pak Said atau bisa dikolaborasikan dengan banyak hal sih gitu tuh. Nggak melulu satu, tetap harus banyak multi pendekatan. Kalau
Kalau kata saya mungkin juga bisa media, bisa juga humanistik, juga juga sistemik, tergantung gitu tuh mana yang kemudian pas itu. Saya minta tolong dong, barangkali Bapak Ibu yang lain punya pengalaman gitu tuh eh, saat menemani atau menyelesaikan satu problem di lembaga pendidikannya, mungkin di pesantren, mungkin di sekolah, di MI, mungkin di MTS, atau bahkan pengalaman di dalam keluarga atau dalam apa menemani putra-putrinya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kedengaran, Bu? Jelas, Pak. Oh ya, ini mohon maaf ya, saya ada kelas. Eh, Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin berbagi saja, Pak. Eh, Ketika saya belajar tentang berdiferensiasi itu, Pak. Jadi di ini kan dituntut untuk pembelajaran berdiferensi. Ternyata di sini saya juga menemukan hal yang unik itu. Di antara ada apa ya? Ada prinsip dasar kepribadian manusia itu yang ditemukan oleh salah seorang profesor, itu siapa ya? Yang 4 kepribadian itu. Misalkan ada sanguinis, ada koleris, kemudian ada flegmatis, kemudian ada juga melankolis. Ternyata dari setiap kepribadian itu mereka punya kelebihan dan juga kekurangan gitu. Dan mungkin misalkan yang sanguinis itu biasanya periang. Kalau periang itu kalau istilah dinasihati itu kayaknya gak masuk gitu, Pak. Tapi kalau dipuji itu biasanya suka masuk. Gitu. Kemudian yang melankolis, yang cenderung perfect orangnya biasanya eh, itu juga sama. Kalau dinasihati itu agak kurang masuk. Tapi kalau didengarkan kata-katanya itu biasanya suka suka mudah gitu. Suka mudah. Artinya kita mencuri hati dia gitu. Gitu. Itu mungkin di antara yang pernah saya baca dan hari ini pun masih saya pelajari tentang ini, Pak. Jadi memahami atau memberikan pelayanan sesuai dengan kepribadian yang tadi disebutkan. Itu mungkin salah satunya, atau mungkin barangkali teman ada yang lebih paham tentang tentang kepribadian itu. Jadi saya baru menemukan 4 kepribadian yang terdapat dalam siswa-siswi yang ada. Ya, Pak Abud, itu tuh apa namanya? Karena itu ada ya, karena misalnya mungkin pernah dengar Bapak Ibu yang misalnya bipolar gitu tuh. Nah, kalau kalau siswanya Pak Abud ini eh, itu itu tuh switchnya pasti cepat gitu, switch bergantinya gitu tuh. Kadang Ya. tiba-tiba apa gitu tuh. Dan itu memang memang benar ada. Itu ada Pak. Hmm. MTS atau masih? Ah, saya di SMP, Bu. Oh iya, di SMP. Hmm. Ya. Itu luar biasa kalau misalnya gurunya atau mungkin juga orang tuanya nggak ngerti, itu dianggap aneh. Kalau yang nggak ngerti, kalau misalnya kita sudah mengerti bahwa ada banyak sekali tadi misalnya kayak kepribadian misalnya kalau misalnya kalau di dalam psikologi atau di dalam dunia psikologi kan ada misalnya ada bipolar, ada apa. Kalau yang nggak ngerti itu dianggap aneh gitu tuh. Bahkan mungkin diasingkan atau dianggap gila, bukan hanya aneh, mungkin dianggap gila ya. Terus nanti dibawanya ke rumah sakit atau apa tanpa kemudian apa sih diterapi dengan betul misalnya ke terapis atau kemudian ke ahli apa sih mengidentifikasi gitu tuh. Nah ini kadang mungkin banyak apalagi misalnya kalau misalnya yang
misalnya ya kalau misalnya di kampung-kampung misalnya juga nggak ada akses dan belum ada kerangka pengetahuan ini atau belum tahu informasi tentang kepribadian di dalam diri manusia gitu tuh. Karena ada ilmu yang kemudian mempelajarinya, itu jadi kasihan gitu tuh teman-teman yang misalnya tadi mungkin dia eh, bipolar atau kemudian bahkan bukan hanya bipolar tapi kemudian misalnya tadi empat gitu ada empat kepribadian itu switchnya bisa cepet banget karena misalnya kak teman saya itu kadang-kadang merasa oh saya tuh biasa-biasa aja gitu tuh tapi saya tuh tadi sedih banget gitu tuh tapi enggak kok gitu. Tapi ketika ditanya kamu kok tadi sedih banget gitu, kenapa kayak gini? Dan nanti kalau dia sudah switch lagi ke yang tadi gitu tuh kondisi dia yang kemudian merasa dia kuat, merasa dia apa, itu dia nggak ngerasa gitu tuh kalau dia lagi sedih gitu. Nah ini kalau mungkin lingkungan sekitarnya nggak tahu malah jadi dianggap aneh. Kurang kurang lebih begitu. Iya nggak Pak Abud? Bagaimana ceritanya kalau yang siswa Pak Abud ini? Gimana Bu? Saya lagi di kelas Bu. Mungkin sharing cerita pengalamannya apa sih menemani siswa yang kemudian punya empat kepribadian ini. Eh, Misalkan salah satu Bu, kalau saya ini eh, anak yang terkesan misalkan baong kata orang gitu. Ternyata dia pun punya kelebihan tersendiri luar biasa. Ternyata dia itu punya kecerdasan sosial yang hebat Bu. Untuk menggerakkan kalau ada acara-acara tertentu, dia itu sangat berperan sekali Bu. Beda dengan orang pendiam, pintar dan sebagainya itu kadang-kadang susah di susah digerakkan Bu. Tapi ketika satu kondisi, ketika ada acara ternyata orang seperti itu luar biasa gitu. Orang yang dikatakan bahwa dia itu misalkan nakal dan sebagainya ternyata enggak juga gitu, enggak juga, itu hanya kecerdasannya yang beda gitu, ada kecerdasan sosial ada kecerdasan intelektual gitu Bu. Gitu. Jadi bisa menempatkan siswa itu sesuai dengan kepribadiannya itu mungkin. Terima kasih Pak. Gitu tuh. Silakan Pak Said sama Pak Anwar saya balikin. Barangkali ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau kemudian mau berbagi pengalaman terkait soal teknik-teknik pendekatan ini. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengimplementasikan tadi banyak sekali teknik itu di lapangan, di tempat Bapak Ibu bertugas atau di dalam ruang keluarga gitu. Baik Ibu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon. Ada lagi yang ingin merespon atau memberi pertanyaan terkait materi makalah ini? Mangga teman-teman. Ya, mungkin saya izin bertanya Pak untuk masalah bimbingan konseling ini, kalau boleh, mohon izin. Suaranya putus-putus. Halo. Oh, suaranya putus-putus. Kita pakai headset mungkin. Ini sebab. Oke, terima kasih. Begini, mohon maaf ya. Begini, setiap kali penjelasan tadi itu seringkali kok BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah. Sedangkan biasanya ada anak-anak yang mungkin juga punya prestasi, dia kepingin mendapatkan perhatian dari gurunya mungkin. Sehingga akhirnya sebenarnya awalnya dia tidak bermasalah, karena ada kecemburuan sosial mungkin dari perhatian gurunya, sehingga akhirnya dia menjadi anak yang mungkin punya masalah juga. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Apakah kita memang harus menunggu ada permasalahan dulu, atau mungkin bagaimana caranya untuk mendekati mereka-mereka yang punya keinginan dibantu lah, tapi mereka sendiri juga tidak menunjukkan sebenarnya kalau mereka punya masalah. Ya mungkin itu. Terima kasih.
Enggak apa Said dijawab. Jadi tadi yang dari Pak Farid intinya bahwa ada mungkin salah satu masalah anak-anak yang punya kemampuan sebenarnya tapi tidak bisa mengekspresikan dirinya, intinya kan seperti itu. Nah, itu mungkin bukan cuma kaitannya dengan psikologis tapi juga terkait dengan metode pembelajaran juga. Artinya ketika dalam hal mengajar mungkin guru selain juga berusaha memahami psikologis anak, mental anak juga berusaha untuk apa istilahnya, meskipun tidak sempurna berusaha untuk berdiferensiasi, artinya di mana kita memberikan pengajaran yang dengan cara yang beragam. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sekolah bisa mengadakan aktivitas-aktivitas yang bisa memancing anak yang sebenarnya ingin tampil tapi tidak diberi kesempatan dengan adanya semisal lomba-lomba atau kompetisi dan sebagainya, dimulai dari seleksi kelas dan seterusnya. Mungkin siswa-siswa tersebut bisa menunjukkan kemampuannya. Dengan begitu kan ada kesempatan. Nah, itu mungkin cara untuk memberi kesempatan pada anak-anak yang bermasalah karena sebenarnya mereka ingin diperhatikan tapi ternyata tidak diperhatikan. Jadi selain memahami kondisi mental mereka, apa penyebabnya, setelah tahu ternyata penyebabnya cuman pengen diperhatikan, ya kita harus bisa uh, berusaha untuk memahami keistimewaan masing-masing anak itu seperti apa dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga sekolah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berekspresi. Mungkin seperti itu. Nah, bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Iya, bagus sekali. Memang S3 ya Pak Sayed. Sip, mantap. Luar biasa. Ayo yang lain ada yang mau menambahkan pengalaman lain? Iya, seperti mungkin di Assalamualaikum. ya di siapa? Oh, Pak Abdul Ghaffar mau respon, Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dosen, teman-teman yang berbahagia. Selain untuk memberikan pernyataan, juga ingin menanyakan kepada pemakai. Sebenarnya BK itu bimbingan apa sih? Bimbingan keruwetan atau bimbingan ke yang lain? Sebenarnya tujuan BK itu kan jangan sampai seperti Gen T kayak kita. Kalau anak sekarang kan namanya Gen Z, Gen Z gitu ya. Kalau kita kan Gen T, Gen tua. Kalau kita itu Gen tua gitu katanya ya. Nah, Jadi ini perlu dibina ini. ya perlu Sepertinya dibina gitu ya. Tujuannya BK itu kan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Itu awal tujuan BK itu. Mengembangkan potensi, mengatasi kesulitan, dan memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, jangan ada kata, kalau dulu bahasanya tuh, wih ada guru BK, pada takut, pada lari. Image yang kayak gini ini kita hilangkan pada Gen Z. Kalau kita Gen T itu, wah udah kebal. Setiap ada guru BK, kalau dulu itu ya image-nya, ada guru BK, lari, ngumpet, atau sesuatu yang ya image-nya jelek. Kalau anak kena BK, kalau anak masuk ruang BK, pasti anak bermasalah. Padahal tujuan BK bukan itu, bukan untuk mengatasi anak kesulitan, anak yang bermasalah. Anak yang punya potensi diri itu perlu digali ya melalui guru BK. Karena saya pernah mengalami dulu di Madrasah Sanawiyah. Jadi yang pertama, teknik itu memang banyak, kata Pak Said benar, teknik itu memang banyak. Tapi kalau saya itu tekniknya 3 saja, cukup 3. 3H, humanis, humoris,
kamu manis. Nah, itu penting itu. Jadi tidak usah dengan karakter apa? Tidak usah dengan teori-teori yang ini itu, tapi prakteknya anak pada takut pada guru BK. Anak pada takut kepada bimbingan konseling. Anak pada trauma kepada bimbingan konseling. Itu yang harus kita jauhkan, saudara-saudaraku. Ya, Dek ya. Yang pertama humanis. Dekati dia, sentuh dia dengan hatinya masing-masing. Sentuh hatinya, maka dia akan jadi milikmu. Kan begitu kata Ari Lasso. Jadi bagaimana caranya guru BK itu harus orang yang humanis, orang yang humoris, jangan orang-orang yang galak. Biar image-nya BK itu tidak jelek. Begitu. Harus perlu dirubah. Dekati dia, sentuh dia dengan hatinya. Emang Yang humanis kedua, itu berkumis. Humanis itu nggak. kalau saya dulu gak berkumis, pada waktu itu kan belum berkeluarga. Nah, karena sekarang udah berkeluarga, makanya berkumis ini. Kalau dulu saya masih imut-imut gitu tuh, makanya jadi guru BK. Biar image-nya tidak garang gitu. Nah, oleh karena itu tergantung kepada gurunya masing-masing. Yang kedua, tanamkan akhlak dan kepribadian yang baik kepada Gen Z sekarang ini. Karena dekadensi moral saat-saat ini ya. Kalau kita dulu menghormati guru, tawaduknya kepada guru itu sangat tinggi. Tapi sekarang anak-anak Gen Z sekarang ini udah banyak modernisasi, digitalisasi. Ini pengaruhnya banyak. Oleh karena itu tanamkan sejak dini ya. Tanamkan akhlak itu penting, itu sangat penting. Kalau udah akhlak ditanamkan kepada generasi sekarang, insya Allah tidak akan ada anak yang masuk ke ruang BK dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga, jadilah guru sebagai uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Bagaimana murid baik, akan tapi kalau gurunya kurang disiplin atau bagaimana. Oleh karena itu, intinya 3H. Humoris, humanis, kita manis. Oke? Terima kasih Bu dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkumis. Berkumis. Baik, sedikit menambahkan Bu dosen apa yang disampaikan tadi sama teman kita Pak Abdul Ghafur memang benar adanya. Memang banyak, makanya saya tadi bertanya hanya di teknik humanisnya. Banyak teknik yang ada, saya pertanyakan adalah hanya di teknik humanisnya. Karena disitulah hal yang saya rasa dalam konseling ini, hal yang terpenting di situ, di teknik humanis itu. Makanya itu apa yang disampaikan Pak Abdul Ghafur tadi itu memang benar adanya. Dulu waktu kita di zaman sekolah, mendengarkan guru BP saja, kita udah takut setengah ampun, kita bisa kabur, sembunyi. Benar, karena saya juga mengalami pada saat itu. Dan saat ini saya juga mengalami, karena saya juga sekarang diangkat oleh pemimpin saya, kepala sekolah sebagai guru BP di MTS. Dan di sana juga kita dapatkan bermacam-macam permasalahan, bukan hanya masalah, tapi memang betul kita juga harus seperti teman tadi yang satunya, bahwasanya memang kita harus bukan hanya yang bermasalah saja yang kita harus perhatikan, tetapi yang berprestasi pun kita harus perhatikan. Dan kami lakukan kedua-duanya. Yang berprestasi kita berikan reward untuk bagaimana dia bisa menambahkan prestasinya, dan kita memberikan pengarahan buat yang belum berprestasi atau yang dianggap tadi bermasalah, mencontoh temennya yang berprestasi tadi. Bukan siswa tidak bisa, semua siswa bisa selama mereka mau dan ada niat untuk berubah. Jadi apa yang disampaikan teman-teman semuanya saya anggap benar, karena memang begitulah adanya di saat ini.
Dan anak yang di zaman Gen Z ini apa? Memang ekstra kita harus memberikan, utamanya di yang tadi itu yang disampaikan adalah akhlak. Karena memang kita saat ini akhlak lah yang kurang di dalam anak-anak didik kita sekarang. Itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin sedikit meluruskan terkait pemahaman kaitannya bimbingan konseling dengan masalah. Nah, masalah yang dimaksud dalam bimbingan konseling itu bukan cuman kasus-kasus. Intinya BK itu kaitannya dengan apa? Kesehatan mental siswa. Bukan berarti siswa yang berbuat keburukan itu yang harus masuk BK. Jadi intinya bahwa masalah yang dimaksud pada bimbingan konseling itu berkaitan dengan semua jenis kesehatan mental siswa, apapun sekecil apapun itu kaitannya akan berhubungan atau perlu bantuan dari bimbingan dan konseling, seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti masalah itu kasus-kasus yang bullying atau bolos dan sebagainya, tapi tadi seperti juga yang disampaikan Pak Farid, anak yang tidak bisa mengekspresikan diri itu juga termasuk masalah. Jadi intinya yang dimaksud dalam BK permasalahan itu bukan cuman kasus besar, tapi semua jenis yang berkaitan dengan mental siswa itu masuk dalam ranah bimbingan dan konseling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saidi sama Pak Anwar. Saya mungkin akan kalau Bapak Ibu sudah mendownload materi yang pertemuan hari ini di Damel, terima kasih sebenarnya makalahnya Pak Saidi dan Pak Anwar dan timnya itu udah bagus. Cuman saya akan menambahkan karena ini berkaitan dengan teknik, mungkin yang belum lengkap adalah bagaimana kemudian langkah-langkah tadi, langkah-langkah dalam proses implementasi menemani siswa-siswi kita, betul banget Pak Saidi, dan semua juga betul bahwa PK itu bukan kemudian berkaitan dengan kasus atau problem tertentu yang kemudian dalam tanda kutip bernada negatif, bukan, tapi sebenarnya semua gitu tuh menggali apa sih mungkin potensi, menjadi wadah, menjadi ruang para eh, murid-murid kita, siswa kita dalam misalnya eh, di di titik kebingungan, atau misalnya tadi oh ada siswa yang kemudian sebenarnya dia butuh teman diskusi, atau dia bingung dalam memilihkan atau menentukan, misalnya setelah saya selesai alia atau setelah saya selesai SMA itu saya mau kemana kayak gitu. Nah itu biasanya kan perlu juga konsultasi biasanya. Jadi betul tadi Pak Gofur ya, kalau nggak salah tadi bahwa BK itu dulu image-nya memang tadi gurunya garang atau image-nya menjadi negatif ketika masuk ke dalam ruang BK gitu tuh. Nah, sekarang mungkin bisa mulai kita rubah bahwa BK adalah ruang ruang bersama untuk para siswa-siswi kita untuk kemudian menggali potensi dirinya yang mungkin juga belum muncul gitu tuh. Jadi itu. Nah, tapi terlepas dari itu, di pertemuan kali ini sebenarnya ada hal yang juga lebih penting terkait soal bagaimana sih teknik gitu tuh dalam penerapan bimbingan konseling itu. Kan kita pasti juga nggak satu kali kan kalau misalnya ngobrol juga kan perlu kita misalnya langkahnya adalah kita perlu mengevaluasi soal kebutuhannya, karena satu anak dengan anak yang lain kan berbeda. Misalnya ada anak yang kemudian dia misalnya sedang bingung mencari soal eh, apa studi kelanjutan setelah selesai dari sekolahnya. Lalu kemudian ada juga yang dia misalnya sedang menghadapi misalnya apa ya problem misalnya tentang dirinya dengan mungkin entah itu dengan orang tuanya atau apapun gitu tuh. Dan mungkin juga bisa atau juga ada yang misalnya ada problem tertentu yang mungkin juga terkait soal perilaku dia gitu. Nah, itu kan kebutuhannya beda-beda ya, satu satu orang dengan orang yang lain itu perlu dicatat, dievaluasi. Lalu kemudian tadi gitu tuh kan kita nggak bisa kemudian sekonyong-konyong misalnya menggunakan oh ini kayaknya pakainya yang
apa sistemik, padahal belum tentu. Jadi perlu ada identifikasi. Lalu kemudian berikutnya, langkah berikutnya itu perlu kemudian kita melihat penerapan teknik-tekniknya itu yang sesuai itu apa. Nah, yang terakhir itu perlu dievaluasi. Oh, kayaknya nggak tepat deh, mungkin menggunakan teknik apa sistemik. Ternyata mungkin yang pas adalah humanistik. Atau oh, ternyata ini nggak kurang tepat gitu tuh. Karena misalnya ada setelah di apa di dievaluasi, oh diidentifikasi juga, oh ternyata si anak ini tuh ada misalnya trauma-trauma tertentu, misalnya di dalam keluarganya, di apanya. Nah, itu kira-kira tekniknya apa. Nah, itu penting dalam apa penerapan atau pendekatan terkait soal teknik BK ini, langkah-langkahnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di materi di Damel. Lalu di evaluasi itu kira kita akan melihat apa, perlu kita evaluasi ini tuh pas apa enggak sih gitu tuh, bahwa oh ternyata selama ini saya sudah menerapkan nih, oh ternyata ini masuknya teknik humanistik gitu tuh. Ternyata ada 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 ilmunya gitu tuh. Oh ada, ternyata ini sudah ada, ini ternyata masuknya di teori humanistik yang kemudian ahlinya adalah ini, ada Igro, ada segala macam kayak gitu tuh. Oh ternyata saya sudah menerapkan itu. Atau misalnya, oh ternyata saya sudah menerapkan teknik holistik gitu. Ternyata ada loh pengetahuannya gitu tuh. Nah kadang-kadang tuh karena misalnya kita sedang belajar dalam dunia akademik gitu tuh, dalam dunia akademi dan ilmiah, maka kemudian kita juga perlu kemudian mencantumkan siapa sih ahlinya, kan sebelum kita ternyata sudah ada ahli yang melakukan riset gitu tuh. Jadi itu pentingnya diskusi di dalam ruang akademik gitu tuh. Itu eh, sebenarnya mungkin kita sudah menerapkan, tapi kita belum baca ternyata. Oh, ada teorinya. Oh, ini teorinya ini ya ternyata. Nah, itulah ruang akademik, ruang ilmiah yang sedang kita lakukan bersama di ruang maya ini. Nah, evaluasi ini tuh untuk apa? Untuk melihat gitu tuh sejauh mana teknik yang kita pakai atau kita terapkan itu pas atau enggak, efektif atau tidak, efisien atau tidak. Lalu kemudian kan perlu juga feedback dari apa? Mungkin ya istilahnya klien atau orang yang kemudian bersentuhan dengan misalnya kita sebagai yang kemudian di dalam pengetahuan ini disebut sebagai eh, konselornya gitu tuh. Oleh konsel itu gimana? Dia tuh merasa puas atau tidak, merasa asik atau enggak gitu tuh. Atau jangan-jangan mereka ketika masuk dalam ruang BK itu merasa tertekan, merasa tidak didengarkan, tidak apa. Nah, itu penting untuk ada feedback dari konseli atau orang yang menerima apa sih layanan atau pernah datang di dalam ruang BK atau berdiskusi dengan kita. Lalu kesesuaian teknik pas nggak ya gitu. Nah, itu maka kemudian perlu adanya eh, istilahnya ya evaluasi, entah itu bentuknya eh, itu semacam form atau pakai Google Form atau apapun itu yang kemudian akan menjadi bekal perbaikan bagi seorang konselor atau bagi kita orang yang apa ya mendengarkan atau menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam ruang bimbingan konseling itu. Itu terus kemudian kenapa teknik nanti ya Bu Nur Hasanah setelah saya selesai nanti bisa saya kasih waktu. Nah, di dalam teknik bimbingan konseling juga kita kan penting ini urgensinya apa sih dalam kita menemani siswa-siswi kita atau implementasinya penting atau enggak sih gitu tuh. Nah, kenapa kemudian urgensi ini penting di dalam konseling itu? Misalnya gitu, kita ingin memastikan si konseling dilakukan secara aman. Itu penting ya, penting banget di dalam kita eh, membuka ruang BK itu. Memastikan konseling atau ruang yang kita lakukan itu menjadi ruang yang aman dan nyaman. Lalu kemudian juga karena tadi gitu, BK itu bukan menjadi ruang penghakiman atau menjadi ruang yang dalam tanda kutip selama ini kemudian distigma atau dipandang sebagai sesuatu yang negatif, mengerikan gitu, menyeramkan gitu. Nah,
Tetapi BK ini penting untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan gitu. Paling enggak siswa yang tadinya insecure, tidak percaya diri, lalu kemudian mulai, oh iya ya gitu, saya tuh punya potensi, saya tuh bisa, saya ini. Nah itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan juga kredibilitas konselor. Tadi kalau Pak Gofar gitu tuh, 3H gitu, yang gitu kan, eh, menyenangkan gitu tuh. Tadi apa, humanis gitu tuh. Apalagi yang terakhir saya melihatnya pokoknya menyenangkan lah gitu tuh. Yang tadinya serem, mukanya serem, enggak gitu tuh, enggak seserem wajahnya lah gitu tuh, kira-kira begitu. Terus membantu mempertahankan standar etika profesi sehingga mungkin selama ini eh, guru BK itu dipandang sebagai guru yang seram, itu kemudian tidak, tapi sebagai ruang dan guru yang menyenangkan dalam membantu dan menemani siswa ketika kebingungan atau kemudian mereka sedang tidak baik-baik saja karena masalah tertentu. Satu lagi, karena sekarang juga sedang marak juga soal kekerasan seksual ya, kemudian mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kadang-kadang misalnya ada ruang tertentu, dikasih ruang, lalu kemudian dengan begitu eh, menyalahgunakan tadi apa sih kepercayaan ruang yang diberi, kemudian dengan relasi yang relasi sebagai guru dan murid kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan ininya sendiri. Oke, mungkin itu dari saya tambahannya. Terima kasih. Eh, itu ada Bu Nur Hasanah, silakan Bu, mau bertanya atau mau merespon? Tak kok izin dong, ngono kok kok tak Ya, Bu dosen, maaf, ini baru bisa kita kok oleh bertahan. Camp. Ya sedikit ya, tadi teman-teman kan membahas tentang bagaimana guru BK itu ya, karakteristiknya gitu ya. Terus anak-anak itu menganggap bahwa guru BK itu menyeramkan gitu. Sebetulnya kan kalau di dalam sekolah ya, eh, sepengalaman saya gitu kan, di SMA itu kan ada kesiswaan dan BK ya. Nah, sebetulnya berbeda ya antara BK dengan kesiswaan. Nah, kalau kalau menyeramkan itu harusnya tugasnya bagian kesiswaan ya, karena kaitannya dengan kedisiplinan. Jadi, kesiswaan itu adalah tugasnya bagian daripada apa ya, untuk menerapkan kedisiplinan gitu ya. Nah, kalau untuk BK itu saya rasa eh, apa ya, kalau dianggap masih menyeramkan berarti evaluasi bagi lembaganya gitu, terkait adanya BK ini gitu. Apa gimana bisa bisa semenyeramkan itu, sementara kan harusnya yang lebih lebih apa ya, yang lebih ditakuti itu kalau untuk kedisiplinan itu kan kesiswaan yang bukan BK. Nah, BK itu tadi ya saya sangat setuju sekali dengan Pak Abdul Ghafur ya, bahwa ada lebih ditekankan lagi di humanis ya, humanisnya gitu. Kenapa? Karena disitulah apa eh, karakter karakter itu menjunjung tinggi ya martabat dan intinya memanusiakan manusia lah seperti itu ya. Nah, sementara mungkin kasus di lapangan gitu ya, guru BK ini kebanyakan memang pengaplikasiannya itu ada lah gitu ya. Ada beberapa guru yang masih berkarakter tadi gitu, menakutkan gitu. Itu mungkin yang bisa menjadi evaluasi bagi setiap lembaga tentunya gitu. Jadi bukan salah di BK itu menyeramkan, bukan, tetapi dari para pengampu BK ini sendiri gitu dalam penerapan di lembaga masing-masing gitu, sehingga berpengaruh menyeramkan tadi ya gitu. Jadi bukan salah dari teori BK dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin Bu dosen seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Nur Hasanah, Bapak Ibu, karena ini sudah pukul 9 ya, gitu. Saya mengucapkan terima kasih dan saya balikin ke kelompoknya Pak Said sama Pak Anwar dan timnya gitu, mungkin untuk menutup dulu gitu tuh sesi pertemuan hari ini. Dan dari saya itu tambahannya dan materinya sudah saya upload di Damel, Bapak Ibu silakan bisa di-download dan dipelajari. Dan kalau nanti sudah bisa absen di Damel, tolong absen ya gitu.
Semoga bisa ya, karena saya nggak kasih misalnya jatuh temponya enggak. Jadi pokoknya hari ini gitu tuh sampai malam dicoba aja gitu tuh. Masih bisa apa enggak gitu tuh. Tapi minta tolong untuk di backup pakai Google Form. Barangkali nggak apa namanya nggak bisa di-download, ada di Google Form. Saya punya pegangan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya, Masya Allah luar biasa. Dan kepada teman-teman juga terima kasih yang sudah merespon dan sudah memberi pertanyaan kepada makalah kelompok kami. Kita cukupkan aja Ibu ya. Ya, mari kita tutup sesi diskusi ini dengan beristighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma Saya Anwar Irawan dari kelompok 4. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu gitu tuh sudah hadir di Zoom. Sepertinya sudah 45 orang. Kalau di absen itu 49 ya atau 45 ya, saya lupa ingat. Tapi udah hadir semua. Semoga nanti kita bisa ketemu 48 ya, nggak apa-apa. Semoga kita sehat semua Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi di Zoom berikutnya dan sehat-sehat semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.